Ya. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mewawancarai Om Hendra dari salah satu penjual dari pasar di Dadap tersebut. Oke. Oke. Ya, Terus kita punya 6 soal, yaitu yang pertama itu apa aja sih Om kasus pelanggaran yang pernah terjadi di sini? seperti tadi saya bilang ada pencopetan, ada pelecehan juga ada, terus ada penipuan juga ada. Penipuan. Ya. Ya. Terus selanjutnya tuh gimana sih Om cara pencegahannya supaya nggak terjadi hal tersebut? Pencegahannya ya harus lebih teliti lagi. Kalau kita lagi belanja harus lebih teliti lagi, harus lebih waspada lagi. Itulah pencegahannya. Ya. Oh ya gitu ya. Terus kalau misalnya yang ketiga tuh kita punya pertanyaan, kalau misalkan terjadinya itu siapa sih Om yang bertanggung jawab gitu? Ya bertanggung jawab ya kita semua lah, pedagang juga, pembeli juga, karena kan kalau kita nggak waspada ya bisa aja terjadi. Awas sih. Oh ya. Ya. Terus yang selanjutnya mengapa sih Om kasus seperti yang tadi Om omongin itu masih kayak sering terjadi gitu? Ya karena kan ada kesenjangan ekonomi juga bisa, terus ada memang sifat wataknya juga bisa. Terus apa sih upaya yang dilakukan itu efektif? Enggak juga, enggak efektif juga, tergantung dari kitanya, dari manusianya. Bisa gak kita menerima segalanya? Ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir tuh apa peran masyarakat terhadap kasus ini sih Om? Pengawasan aja, kamtipmas saja. Jadi keamanan lingkungan ini kita sendiri yang jaga, yaitu tanpa harus melibatkan aparat, kita sendiri yang jaga. Oh, jadi Ya. kayak kita self defense sendiri. Nah ya? betul, soal kita sendiri. Ya. Oke, makasih ya, Ya. Om buat jawaban-jawabannya. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 ingin mewawancarai Ibu Ginting, RT Ginting. Ginting. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu apa saja kasus pelanggaran yang pernah terjadi di sekitar? Oh banyak banget. Nih pelanggaran sih enggak ya. Cuman kan kadang-kadang ya masalah cuman warga berantem, uang bayaran susah nagihnya, makalah-makalahnya ya kayak gitu-gitu aja. Anak-anak berantem sama ya biasalah, anak tetangga ya udah biasa aja berantemnya itu mah hari-hari juga begitu kan. Ya, oke. Selanjutnya. Selanjutnya bagaimana upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kasus ini? Oh kalau si Oma mengatasinya tuh ya tetap menasihatin satu sama lain. Pertemukan mereka kalau udah parah, pertemukan orang tua sama orang tua. Dan juga kalau orang tua nggak boleh ngambil alih orang cuman masalah anak, jangan ikut-ikutan orang tua, gitu loh. Itu aja. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang harus bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pelanggaran? Ya semua warga harus bertanggung jawab. Ya RT kan cuman laporan dari warganya tuh berantem di sana gitu kan. Tapi kan yang bertanggung jawab itu kan orang tua masing-masing yang menjaga anaknya. Kalau dia berantem suami istri ya kan itu tergantung mereka juga. Nggak bisa kita bilang menjaga mereka jangan berantem ya nggak bisa dong. Kalau udah berantem jadi ya kita kalau nggak bisa selesaikan cara musyawarah dengan baik ya panggil polisi. RW nggak bisa. RT nggak bisa, RW nggak bisa, polisi yang datang. Ada di sini satgasnya gitu loh. Ya, benar. Selanjutnya, Mengapa kasus seperti ini masih sering terjadi? Ya karena kurang ini satu, mungkin mereka itu juga kadang-kadang pemicunya banyak. Mungkin ekonomi, ya kan? Pemicu yang gitu-gitu banyak. Mungkin kurang keharmonisan rumah tangga. Jadi banyaklah pemicu masalah keluarga. Ya tadi ekonomi, mungkin masalah ekonominya yang nganggur satu, sedangkan di rumah kan butuh biaya. Nah, dan satu, ya banyakan yang begitu ya maksudnya orang yang tidak dekat sekali sama Tuhan. Mungkin dia apa sih kalau udah takut akan Tuhan tadi, pasti ibunya juga mengajarkan anaknya yang baik-baik saja. Nggak mungkin dia yang ngajarin ini. Cuman kan nggak bisa bilang sama semua takut akan Tuhan. Kita di saya sendiri kan belum tentu. Saya udah rajin ibadah belum tentu juga bersih kan. Masih banyak dosanya banyak banget saya nih.
Ah, Oke, selanjutnya. Selanjutnya, apakah upaya ini efektif dan apa keberhasilannya? kalau keberhasilannya kita cuma menasehatin satu sama lain. Maksudnya berdoa. Kalau saya sih suruh berdoa menurut agama masing-masing ya. Kan nggak bisa dipaksakan. Kalau dia Buddha kan nggak bisa dong. Jadi cuman itu aja mengatasinya. Cuman kita ya harus berbesar hati, lega hati. Maksudnya bisa mengayomin mereka. Yang penting kita kasih yang terbaik buat mereka. Melayani. Kita kan namanya RT itu bukan semata-mata RT. Kita ini pelayan. Jadi pelayan itu semua penengah. Jadi nggak boleh pihak sebelah, harus maksudnya nggak boleh yang mehak ini, harus adil. Jadi selesaikan dengan baik, tatap muka bersama, duduk bersama gitu loh. Itu aja. Yang terakhir. Selanjutnya, apa peran masyarakat terhadap kasus ini? Kalau masyarakat kan kadang-kadang apalagi masyarakat villa ini kan nggak mau tahu urusan orang, cuek. Ada juga ya yang tahu kan cuma RT, kepo. Ada juga yang kepo, orang berantem jadi deket. Tapi kan ada juga yang cuman ya, yang tahu kan ya kayak kemarin ada orang tua berantem sama anaknya. Anaknya itu laporin ke polisi mamanya. Nah, jadi kan ada yang tetangga cuman menonton. Ya kalau saya sih cuman biar bagaimanapun mau sejelek apapun kami orang tua ini kan kalian anak. Nggak boleh dong laporin orang tua. Kalau duduk aja bareng saya bilang, tapi kan memang anaknya itu keras ya. Nggak mau dia laporin mamanya. Tapi saya bilang yakin lah 100% polisi nggak mungkin nangkep orang tua begitu aja kan. Nggak mungkin. Pasti ada alasan tertentu. Polisi nggak datang tuh, polisi saya tungguin sampai jam 11. Nggak datang tuh polisi. Itu kan anak sama mama udah nggak mungkin lah polisi main. Kecuali kalau udah luka-luka, udah dipukulin. Ini nggak kan cuman ya mulut bicara, tangan bicara gitu loh. Itu aja. Jadi kita harus memang rendah hati tadi, takut akan Tuhan, baik RT-nya, baik ini juga takut akan Tuhan. Ya, betul. Nah, itu aja. Berarti udah ya? Udah. Oke.